menjadi sesuatu yang menarik. Yang menarik lagi, saat ini baru saja ada keputusan dari Pak Kapolri terkait dengan polisi di dunia maya. Polisi di dunia maya itu nanti akan melihat fenomena-fenomena pemakaian bahasa di media sosial yang itu menjadi kerja tim. Salah satu yang bisa duduk di tim itu adalah para linguis, terutama linguis forensik. Bisa masuk ke sana. Ini menjadi catatan tersendiri bagi saudara-saudara yang menyukai bidang ini. Insya Allah di pengantar 1-2 pertemuan ini saya akan memberikan pengantar. Selanjutnya nanti mohon Pak Badrus berkenan untuk mendampingi. Tapi di tengah-tengah perjalanan saya nanti insya Allah siap mendampingi. Saya dan Pak Badrus ini punya pengalaman menjadi saksi ahli bahasa di Polda atau di Polres. Sudah puluhan kali menjadi saksi ahli bahasa, bahkan bukan hanya di Jawa Tengah. Hampir Polda di Indonesia saya sudah pernah menjadi saksi ahli bahasa. Di Jakarta, kemarin di Palangkaraya, sebelumnya di Makassar, dan di Jawa Tengah yang paling banyak memang. Nah, itu nanti juga akan saya perkenalkan di tengah-tengah perjalanan atau bahkan di akhir nanti saudara belajar juga memberikan kesaksian ahli bahasa. Linguistik forensik mulainya sangat-sangat luas dan saat ini menjadi menjadi bidang ilmu yang banyak dibutuhkan oleh para penegak hukum. Meskipun pada sisi yang lain, linguis forensik ini dicurigai oleh teman-teman hukum, gitu ya. Dianggap merampas bagian dari kinerja mereka, gitu ya. Nah, sisi-sisi itu yang nanti akan kita lihat seperti apa sesungguhnya linguistik forensik. Baik, saudara, sebelum nanti kita membahas secara lebih mendalam pengantar linguistik forensik ini, coba kita dengarkan lagu ini ya. Mencerminkan keadilan, pengacara curi hak
Saudara, itu realitas hukum di negara kita, dan seperti kita ketahui bersama, salah satu media yang dipakai dan itu menjadi media utama dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi menggunakan bahasa pun juga dalam hal interaksi satu manusia dengan manusia lain di masyarakat yang akhirnya menimbulkan permasalahan itu salah satu penyebabnya adalah pemakaian bahasa. Karena ini pemakaian bahasa ada kaitannya dengan hukum, maka kita sebagai orang-orang linguistik punya peran untuk ikut bisa menjernihkan permasalahan itu. Coba Anda lihat ini. Ini bagaimana reaksi Anda kalau mendapati kutipan yang saya ambil dari PET waktu itu ya. Pernah rame di media massa waktu itu, bunyinya seperti ini. Ditulis oleh Florence. Florence itu mahasiswa ya, yang tinggal di Jogja. Ya. Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta, Bandung jangan mau tinggal di Jogja. Seperti itu. Salah satu ungkapan di media sosial dia, di pet dia. Ya. 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 Kasus-kasus seperti itu banyak kita temui di masyarakat, saudara. Dan saat ini apalagi macam jenis media sosial begitu banyak, sampai-sampai setelah Pak Kapolri-nya baru, Pak Sigit, ya, beliau mencanangkan akan ada polisi dunia maya, polisi virtual. Karena seperti ini, kegaduhan penggunaan media sosial yang salah satu media utamanya pemakaian bahasa di media sosial ya, menimbulkan banyak permasalahan antar satu orang dan orang lain, satu kelompok warga dengan kelompok warga yang lain, bahkan dalam ukuran-ukuran skala dunia semacam itu. Di satu sisi ini keprihatinan bagi kita, di satu sisi ini peluang bagi Anda semuanya ya. Sebagai linguis yang mestinya harus tidak boleh berpangku tangan, mestinya harus bisa menyumbangkan sesuatu untuk mendidik para anggota masyarakat yang memiliki kecenderungan negatif seperti ini. Pada sisi yang lain, Anda sebagai mahasiswa yang akan mengakhiri studi Anda dengan menulis skripsi, ini menjadi objek data penelitian yang seperti ini melimpah sekali saat ini. Sangat melimpah. Ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan Anda nanti akan bisa dipakai di jajaran kepolisian untuk ikut menjadi polisi virtual ya, untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Baik, nanti akan kita lihat seperti apa tinjauannya dari linguistik forensik ya. Setelah kita tahu seperti apa sesungguhnya linguistik forensik. Bahan ajar linguistik forensik banyak, tapi ya belum banyak sekali di Indonesia, masih bisa dihitung tangan. Saya sendiri menulis buku linguistik forensik, sebuah pengantar. Ini buku yang saya buat waktu itu sekadar berani tampil saja ya. Tapi ini sedang saya perbaiki, saya tambahkan pembahasannya, saya tambahkan teori-teorinya, semoga nanti menjadi makin lengkap. Ya, Anda juga bisa membaca buku ini nantinya. Jadi kalau yang edisi 1 ini sudah bisa sendiri, hanya punya 1 ini. Tinggal satu-satunya habis ternyata. Saya lupa kalau terbitannya terbatas, tinggal punya 1. Nanti yang edisi kedua sebentar lagi insya Allah akan terbit. Ya, baik saudara. Seperti Anda ketahui bahwa salah satu peran dari ilmu bahasa yang kini tengah menjadi sorotan adalah peran ilmu bahasa dalam dunia hukum. Yang saat ini sedang in-innya ya, yang saat ini sedang menjadi perhatian. Bahkan terkait dengan peran ilmu bahasa di dalam dunia hukum, itu nanti akan saya tunjukkan di bagian akhir di pertemuan kedua mungkin nanti. Aturan-aturan seperti apa yang kemungkinan dilanggar oleh pemerintah yang membutuhkan kehadiran seorang linguis untuk membantu memecahkan masalah itu. Jadi bagian dari linguistik forensik. Meskipun nanti akan saya jelaskan juga bahwa ada 2 pandangan ahli linguistik forensik terkait dengan itu. Banyak para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus. Bukan hanya di media sosial ya.
kasus di dunia nyata juga banyak sekali. Perselisihan merek dagang, kemudian perselisihan akte kerjasama, bahkan sampai surat-surat kaleng dan lain sebagainya. Itu menjadi bahasan yang saya kira penegak hukum kita tanpa bantuan linguis tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya, gitu ya. Kajian linguistik forensik juga terkait dengan permasalahan kebinekaan. Kebinekaan itu dalam pengertian pemakaian bahasa yang tidak mengindahkan aspek-aspek sosiokultural di kondisi negara kita yang betul-betul Bhinneka Tunggal Ika saat ini, itu akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar nanti. Ya. Anda ingat kasus Pak Ahok ya, ketika pilkada di DKI waktu itu sesungguhnya bagian dari permasalahan kebinekaan itu ya, permasalahan SARA yang ada di situ. Meskipun nanti akan saya tunjukkan fakta linguistik forensiknya, apakah ya Pak Ahok itu betul-betul menista agama atau tidak. Nanti saya tunjukkan. Kita punya di linguistik forensik itu ada aplikasi yang bisa menjelaskan itu semuanya. Dan nanti harus praktek menganalisis ujaran-ujaran kebencian itu. Coba Anda analisis nanti dengan aplikasi yang bisa membantu kita. Interaksi antara budaya dan bahasa yang berbeda dalam masyarakat Indonesia bukan tidak mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman yang bahkan akan menimbulkan friksi horizontal, ya, friksi antar anggota masyarakat. Banyak sekali. Saya menangani lebih dari 25 kasus, setengahnya itu kaitannya dengan friksi horizontal yang ada di masyarakat. Kalau tidak segera dicegah, itu akan menimbulkan bentrok antar agama, antar suku, bisa sampai seperti itu. Itulah pentingnya bahasa di masa saat ini, di era globalisasi komunikasi dan digital saat ini. Bahasa itu menjadi alat yang tetap utama untuk menjalin komunikasi, tapi seringkali komunikasi yang tendensius dengan tujuan-tujuan tertentu itu menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Itulah yang menyebabkan kajian tentang linguistik forensik saat ini menjadi kajian yang sangat subur. Ya. Di negara kita sudah mulai banyak pertemuan-pertemuan ilmiah terkait dengan linguistik forensik. Mungkin jurusan kita, prodi sastra ini satu ketika berani mengadakan kegiatan webinar internasional linguistik forensik, saya kira ya. Dan sangat bagus kalau bisa seperti itu. Komunikasi saya dengan para Kapolres di Jawa Tengah itu, mereka membutuhkan sesungguhnya pelatihan terkait dengan penggunaan bahasa ya. Baik, aspek dalam kebinekaan yang dapat dikaji linguistik forensik, misal saja permasalahan dengan dialek geografis, dialek sosial. Ya, dialek geografis, dialek sosial itu seringkali karena pemakainya tidak sesuai konteks menimbulkan friksi di antara para pemakainya, bahkan menimbulkan ketidaknyamanan terkait dengan gengsi daerah tertentu ya. Interaksi kelas sosial terhadap teks itu juga menimbulkan permasalahan, persepsi kesukuan juga seperti itu, sikap masyarakat terhadap hukum juga seringkali seperti itu. Bahkan 1-2 kalimat yang dilontarkan oleh kelompok tertentu yang berbau sara itu bisa menimbulkan permasalahan dalam skala nasional. Selama saya mencermati kejadian-kejadian di masyarakat, seringkali permasalahan-permasalahan yang kemudian menasional itu munculnya dari api kecil terkait dengan 1-2 kalimat saja. Paling tidaklah permasalahan Pak Ahok itu bisa menjadi cerminan ya. Sesungguhnya kan hanya 1 kalimat saja itu jadi panjang urusannya. Baik, apa sih itu linguistik forensik itu? Ya, itu yang akan Anda pelajari. Linguistik forensik itu bagian dari applied linguistik yang ada.
dia juga saat ini kedudukannya sudah sebagai ilmu, bukan hanya subdisiplin ilmu, ya, karena sudah berkembang teori-teori metodologi penelitiannya juga, sehingga linguistik forensik saat ini sudah layak sebagai ilmu, yaitu ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum, bahasa, tindak kriminal, dan hukum, yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Kalau melihat definisi ini skop linguistik forensik menjadi luas ya. Anda akan ditempatkan bukan sekadar sebagai ahli bahasa saja. Anda harus memiliki pengetahuan-pengetahuan tambahan, terutama di bidang hukum. Bukan hanya itu, bahkan aspek sosiokultural ekonomi itu juga harus Anda kuasai. Kalau Anda berniat betul nantinya menggeluti bidang linguistik forensik ini. Wawasan Anda mesti harus luas. Karena pengalaman saya memberikan kesaksian bahasa itu ternyata saya juga butuh ilmu ekonomi, kalau hukum jelas pasti. Saya seringkali juga harus butuh antropologi, saya harus butuh sosiologi, dan lain sebagainya. Ya, karena begitu peliknya. Mengapa bisa demikian ya? Karena bahasa itu alat komunikasi paling utama di manusia. Maka mau tidak mau dengan menggunakan bahasa itu berbagai perspektif kehidupan masyarakat bisa diwadahi dengan bahasa itu ya. Jika penggunaan bahasa itu menimbulkan friksi, maka otomatis itu akan bersinggung dengan linguistik forensik. Ya. Taruh yang paling seringkali kita bicarakan. Para penegak hukum. Para penegak hukum itu ya bisa polisi, bisa jaksa, bisa hakim. Ya. Penggunaan bahasa mereka saja itu bisa menimbulkan permasalahan yang sangat pelik. Banyak kasus orang-orang yang menjadi terdakwa yang akhirnya menjadi tersangka, itu proses interogasinya dilakukan dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah HAM. Penyiksaan, dipukul, ditendang, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan pemakaian bahasa untuk bertanya, para penegak hukum itulah yang membuat akhirnya setelah memasuki dunia persidangan, terdakwanya itu bisa memberikan bukti-bukti kalau selama proses interogasi itu mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, akhirnya bebas. Meskipun dia sesungguhnya bermasalah. Bisa jadi bebas karena bahasa juga ini. Maka di beberapa pertemuan itu saya pernah menginisiasi di Polda, polisi-polisi itu butuh pelatihan bagaimana mewawancarai yang baik. Ini menjadi lahan bagi kita, orang linguistik, untuk terjun ke sana. Mungkin Anda juga bisa membuat penelitian itu, skripsi, bagaimana sih sesungguhnya struktur bahasa ketika mewawancarai yang menyebabkan orang itu mengaku dari kondisi yang ada, begitu ya. Tidak bisa mengelak, itu kan butuh pilihan-pilihan kalimat yang bagus gitu. Ya, itu kalau Anda bisa membuat semacam model wawancara untuk interogasi yang memenuhi kaidah-kaidah berbagai aspek kehidupan yang bisa menjadi panduan bagi para penegak hukum, itu bagus sekali. Belum ada itu buku-buku yang seperti itu, model seperti itu, ya itu bisa menjadi penelitian Anda yang tertarik bidang linguistik forensik saat ini. Pun juga kalau terkait dengan, coba Anda perhatikan, selama ini terkait dengan penggunaan media sosial itu kan begitu mudahnya anggota masyarakat itu ketika menerima informasi tertentu tanpa dikaji secara mendalam langsung dibagikan ke yang lain. Mereka lupa seringkali tidak mencermati apakah informasi itu benar atau tidak, perasaan pihak lain atau tidak. Ya. Yang seperti itulah yang seringkali menimbulkan benih-benih permasalahan hukum di kemudian hari. Ini definisi linguistik forensik menurut Coulthard dan Johnson. Ya.
Apa sih yang dikaji dalam linguistik forensik? Yang dikaji dalam linguistik forensik itu bahasa sebagai produk hukum. Bahasa yang digunakan di produk-produk hukum, bahasa di undang-undang, bahasa di akte kerjasama, bahasa bahkan di karya ilmiah itu juga bahasa sebagai produk hukum, ya, yang memungkinkan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Gitu ya. Kemudian bahasa dalam proses peradilan sebagai produk hukum itu menjadi kajian. Sebagai proses dalam proses peradilan itu banyak fakta yang seperti ini. Kapan itu saya mengikuti persidangan, ada informasi yang menarik, seorang perambah hutan ya di daerah Jawa Tengah bagian timur itu dianggap bersalah gitu ya, dianggap bersalah karena melakukan proses penebangan. Sesungguhnya bukan penebangan, dia itu pencari kayu rencek, kalau orang-orang di tepi hutan paham sekali itu. Tapi karena yang diambil kayu itu berada di wilayah perhutani, maka dia akhirnya bermasalah secara hukum. Cerita seperti itu. Masuk dunia peradilan. Mungkin tim pembela hukumnya bisa mensiasati itu ya. Ketika dia disumpah, karena dia mampunya memakai bahasa Jawa, maka dia disumpah memakai bahasa Jawa. Ketika disumpah itu dia mengatakan saya gitu ya. Dia tidak menggunakan saya, memakai seharusnya kulo gitu ya. Tapi dia tidak melafalkan kulo. Dia itu membunyikannya gulo. Gulo. Ya. Tidak kulo. Nah, itu memang disengaja gitu ya. Akhirnya di proses penghujung peradilan dia menyebutkan, sesungguhnya saya tidak mengakui semua BAP yang ada gitu ya. Saya itu tidak menyatakan kulo, bukan saya pakai gulo. Setelah dicek melalui rekamannya betul, malah bebas akhirnya. Proses peradilan itu juga unik lah. Ya. Seringkali ketidakcermatan atau bahkan kecermatan hakimnya itu bisa menimbulkan permasalahan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kelihatannya sampai detik ini saya menjadi dosen di UNES, itu belum ada satupun mahasiswa sastra itu yang mencoba meneliti pemakaian bahasa di proses peradilan di pengadilan. Itu menjadi lahan penelitian yang bukan main itu. Ya. Bahkan bisa menjadi produk penelitian yang bukan main kalau Anda tertarik itu ya. Kemudian bahasa sebagai alat bukti, saya kira ini menjadi amat sangat